Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Baik, kita awali berita sore hari ini dari pengawasan daycare yang belum seragam di berbagai daerah. Tentunya membuat Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah untuk segera memperketat perizinan, SOP dan juga pengawasan lembaga penitipan anak di seluruh Indonesia. Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Di tengah meningkatnya kebutuhan daycare, aspek perizinan dan standar operasional dinilai belum sepenuhnya seragam dan diawasi secara ketat. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgih Janurat Moko, menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk memperketat syarat dan SOP serta pengawasan terhadap daycare di seluruh Indonesia. Ya, ini memang kita harus revisi lagi untuk aturan undang-undang ini, undang-undang perlindungan ibu dan anak ya. Itu kita belum cek lagi, tapi kita akan segera membuat revisi supaya ya tadi syarat-syarat misalnya untuk membuat daycare itu apa, perizinannya bagaimana, terus perlindungannya bagaimana, terus jika ada masalah bagaimana, siapa yang tanggung jawab, ini kan harus ada. Ini kita nanti akan sisir lagi di undang-undang. Nah, sementara menunggu ini revisi, kita buat ya ini memang kita harus revisi lagi untuk aturan undang-undang ini, undang-undang perlindungan ibu dan anak ya. Itu kita belum cek lagi, tapi kita akan segera membuat revisi supaya ya tadi syarat-syarat misalnya untuk membuat daycare itu apa, perizinannya bagaimana. Singgih menegaskan, penyusunan standar nasional menjadi langkah mendesak untuk menutup celah terjadinya kekerasan atau kelalaian di lembaga penitipan anak. Hasil penguatan regulasi ini juga akan menjadi dasar dalam mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam rangka mewujudkan sistem perlindungan anak Indonesia yang lebih komprehensif. Fajar Ilhami dan Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pengembangan KEK Kura-Kura Bali masih menyisakan persoalan lingkungan dan juga infrastruktur. Komisi 7 DPR RI menekankan perencanaan matang agar rencana pariwisata berkelas dunia ini tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan juga lingkungan. Komisi 7 DPR RI menyoroti pengembangan KEK Kura-Kura Bali yang dinilai masih menyisakan persoalan lingkungan, infrastruktur, dan keadilan bagi masyarakat. DPR RI menilai di tengah target pariwisata berkelas dunia, perencanaan kawasan ini perlu diperkuat agar tidak menimbulkan masalah baru. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menilai, konsep besar kawasan ini patut diapresiasi, namun harus diiringi kesiapan yang matang, terutama dalam menjawab isu-isu dasar di lapangan. Menurutnya, ketersediaan air, pengelolaan sampah, serta potensi limbah ke laut menjadi hal penting yang harus diantisipasi sejak awal, agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Terjawab, mereka belum siap. Nah, ini yang menjadi tugas bagi DPR RI untuk terus mengawal, mendesak, mendorong pemerintah pariwisata dan mitra-mitra terkait untuk membantu menjadi bapak asuh bagi KEK Kura-Kura Island ini agar siap, agar jangan sampai mengambil hak-hak airnya masyarakat sekitar. Kemudian ada isu tentang karena ini dekat ya, jarak radius 10 km dengan laut, maka dengan adanya pembangunan ini pasti ada limbah yang terbuang di laut. Maka teknis dari sedimentasi limbah-limbah yang terbuang di laut ini apakah juga sudah menjadi perhatian dari Kura-Kura Island ini? Novita juga menekankan pengembangan kawasan harus melibatkan masyarakat secara adil, serta memberikan manfaat nyata sejalan dengan tujuan pembangunan pariwisata nasional. Dari Denpasar, Bali, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan. Keterlibatan anak muda dalam isu kebangsaan dan juga demokrasi terus didorong DPR RI melalui program Parlemen Kampus dengan tujuan meningkatkan pemahaman politik dan juga partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. DPR RI terus berkomitmen meningkatkan pemahaman politik dan keterlibatan publik, khususnya anak muda, dalam isu-isu kebangsaan dan kenegaraan.
Langkah ini sejalan dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik. Dalam acara Parlemen Kampus di Universitas 11 Maret Surakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memaparkan, lewat Parlemen Kampus, peserta diajak untuk terlibat langsung dalam kegiatan diskusi isu-isu strategis, hingga belajar terkait pengambilan keputusan politik. Bagi mereka itu untuk ke depan, untuk memahami berbagai keputusan politik itu memang butuh berbagai masukan. Nah, kami juga nanti masukan itu akan menjadi catatan bagi kami. Tadi dari moderator juga disampaikan. Nanti itu kalau bisa jadi policy brief, kita akan sampaikan kepada misalnya kepada Komisi 12 untuk menjadi acuan bahwa mahasiswa atau orang-orang muda di Solo ini mempunyai pandangan-pandangan terhadap bagaimana misalnya masalah sampah di Indonesia. Saya kira memang ke depan ini tidak hanya seremonial target, tapi juga segala sesuatunya sekarang harus memikirkan dampak atau berdampak, ada punya impact. Ya tentu kami berharap Parlemen Kampus di UNS ini akan menjadi trigger bagi teman-teman untuk peduli pada persoalan kebangsaan, pada persoalan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif generasi muda, diharapkan lahir partisipasi publik yang lebih kritis, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat proses perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari Jawa Tengah, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus mendorong kemudahan sertifikasi SNI bagi produk UMKM sebagai langkah strategis meningkatkan daya saing industri lokal. Proses yang lebih sederhana dan tentunya terjangkau dinilai penting agar pelaku usaha kecil bisa berkembang dan juga menembus pasar yang lebih luas. Lalu seperti apa langkah konkret yang telah disiapkan? Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kita kembali di TVR 17 pemirsa, dan di sini DPR RI menilai kemudahan akses sertifikasi SNI menjadi kunci memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Dukungan pemerintah melalui penyederhanaan prosedur dan juga bantuan biaya tentunya diharapkan mampu mendorong lebih banyak pelaku usaha memperoleh standar mutu sehingga produk UMKM Indonesia semakin kompetitif dan juga berdaya saing tinggi. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini.
Keberadaan sentra usaha mikro kecil menengah atau UMKM di daerah merupakan satu penggerak ekonomi sekaligus penopang pariwisata. Namun minimnya produk yang bersertifikasi SNI masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan agar memiliki daya saing. Saat meninjau sentra UMKM di Kota Manado, Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husninia Halim menegaskan, kehadiran UMKM memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya tarik pariwisata. Terlebih, produk kuliner dan kerajinan yang perlu didorong menjadi bagian dari ekosistem wisata. Husninia berharap adanya kemudahan dan komitmen bagi pelaku UMKM mengikuti seluruh rangkaian tahapan proses sertifikasi, sehingga banyaknya UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi standar nasional dapat terakomodir. Kalau mau jujur, yang lolos itu kalau nggak salah cuman nggak sampai 10 se-Indonesia. Saya juga mengaspirasikan ini kepada BSN. Ini nggak lolos karena saking sulitnya atau bagaimana? Sebenarnya enggak, Bu, hanya soal konsistensi dan komitmen. Jadi ketelatenan untuk melanjutkan. Karena sebenarnya keberadaan SNI ini kan juga kalau kita bisa, UMKM kita bisa dapat, kan jadi produknya dapat kepercayaan dari publik, dari konsumen. Melihat potensi besar UMKM di daerah yang dinilai sudah memiliki kualitas produk yang baik, dukungan terhadap sertifikasi standar nasional menjadi krusial agar produk-produk UMKM tersebut memiliki daya saing yang lebih kuat dan mampu menembus pasar global. Pemirsa, penerapan pembatasan usia pengguna media sosial yang telah diberlakukan sejak 28 Maret menjadi langkah penting dalam melindungi anak dari paparan konten negatif di ruang digital. Namun, kebijakan ini dinilai tidak akan optimal tanpa peran aktif orang tua dalam melakukan pengawasan dan juga pendampingan terhadap anak. Informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, di tengah masifnya akses teknologi, kontrol keluarga menjadi garda terdepan dalam membentuk literasi digital dan juga perilaku online yang sehat. Komisi 1 DPR RI menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang tertuang dalam PP Tunas agar benar-benar efektif melindungi generasi muda di era digital. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Rahel. Baik, terima kasih pemirsa. Mulai tanggal 28 Maret 2026 telah dilakukan pembatasan penggunaan medsos dan beberapa games terhadap anak-anak di bawah 16 tahun. Selama masa perjalanan ini sudah dilakukan berbagai pengawasan oleh DPR RI. Lantas bagaimana tanggapan DPR RI sejak sebulan lalu penerapan undang-undang ini? Maksud saya penerapan peraturan pemerintah ini. Oleh karena itu saya di sini bersama dengan Bapak Hasanuddin selaku anggota Komisi 1 dari daerah pilihan Jawa Barat 9 dari fraksi PDIP. Halo Bapak, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Sehat ya Bapak. Kira-kira dari tanggal 28 Maret Bapak sampai hingga saat ini, apakah peraturan pemerintah terkait pembatasan medsos ini sudah efektif Bapak? Ya, kami sebagai anggota DPR dan kemudian di dapil masing-masing pun kami sudah mencoba untuk sosialisasi. Tentu dalam proses sosialisasi ini butuh waktu, ya itu yang pertama. Yang kedua, substansi itu juga
Tidak semudah itu ternyata, ya. Ternyata yang paling utama itu bukan aturan-aturan yang mendasar, itu sudah cukup bagus menurut hemat saya. Tetapi kembali lagi adalah peran orang tua masing-masing. Peran orang tua masing-masing dalam memberikan arahan dan kontrol kepada putra-putrinya. Karena bagaimanapun juga ya handphone misalnya itu dibawa oleh mereka, kadang-kadang dibawa ke tempat sekolah. Siapa yang kontrol itu? Kemudian juga dibawa ke tempat main. Atau kadang-kadang handphone itu satu dipakai oleh teman-temannya untuk main, ya. Alasannya main game dan lain sebagainya. Sehingga menurut hemat saya kita harus melakukan sosialisasi terus-menerus kepada publik. Kemudian yang kedua nanti dievaluasi apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang perlu ditingkatkan lagi, ya, sehingga konsep PP Tunas itu bisa dilaksanakan secara efektif, efisien. Itu, ya. Dari pengawasan yang mungkin sudah mau sebulan ini, Bapak kira-kira akankah ada evaluasi ke depannya dari DPR sendiri, Bapak? Mungkin nanti setelah 6 bulan, ya, setelah kita melihat di lapangan, kita akan diskusikan bersama-sama, ya, di Komisi 1 untuk melakukan evaluasi di mana saja yang perlu perbaikan-perbaikan dan di mana saja perlu penekanan-penekanan. Yang paling penting itu adalah proses sosialisasi sekarang ini, terutama orang tua. Yang kedua di tempat-tempat pendidikan, sekolah SD, SMP, dan seterusnya. Itu menurut saya. Yang ditekankan dari DPR sosialisasi secara langsung dan secara online juga, Pak? Betul, langsung akan lebih bagus, ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, pemirsa, berarti dapat kita simpulkan bahwa dari penerapan pembatasan media sosial mulai dari tanggal 28 Maret ini sudah berjalan cukup efektif. Namun dari Komisi 1 sendiri menekankan pentingnya ada peran orang tua yang signifikan dalam mengawasi anak mereka untuk dapat menggunakan media ataupun handphone secara bijak. Berikut laporan dari saya, terima kasih kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Kita kembali di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Silakan Zia. Baik, terima kasih Rini dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu KUHP baru sudah jawab tuntutan reformasi Polri. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menilai pembaruan KUHP menjadi langkah penting dalam menjawab tuntutan reformasi penegakan hukum termasuk penguatan profesionalisme di tubuh Polri. KUHP baru tidak hanya mempertegas perlindungan hak warga negara dalam proses hukum, tetapi juga menghadirkan mekanisme yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. DPR RI memandang pembaruan ini sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Semangat reformasi Polri harus berjalan seiring dengan pembaruan regulasi yang mampu memperkuat pengawasan serta meningkatkan kepercayaan publik. Kehadiran KUHP baru juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, humanis, dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. DPR RI pun memastikan proses pembahasan dilakukan secara terbuka agar hasil akhirnya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu kesenjangan kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda pemirsa. Ya, di sini Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima soroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Persoalan sampah tidak cukup hanya diselesaikan melalui regulasi nasional, tetapi juga membutuhkan kesiapan daerah dalam implementasi mulai dari infrastruktur, pendanaan, hingga edukasi masyarakat. DPR RI memandang sinkronisasi kebijakan menjadi kunci agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki visi yang sama dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan ramah lingkungan. Masih terdapat daerah yang menghadapi keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Tentunya akan berdampak pada penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, DPR RI mendorong penguatan kolaborasi, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta pengawasan yang lebih terukur agar kebijakan pengelolaan sampah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait KUHP baru sudah menjawab tuntutan reformasi Polri serta kesenjangan kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan tentunya pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17. Saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.